dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang otonomi daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah otonom yang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Serli Marliana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Lilis Hidayati. C. Asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu asas desentralisasi. Asas ini merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan. 2. Asas dekonsentrasi merupakan bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau badan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem negara kesatuan. 3. Asas Medbewin atau tugas pembantuan. Asas ini merupakan bentuk penegasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. D. Prinsip otonomi daerah dibagi menjadi 3. 1. Otonomi yang luas. Berarti daerah otonom diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah seluas-luasnya, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. 2. Otonomi yang nyata. Pelaksanaan otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah, serta disesuaikan dengan ciri, karakteristik, dan potensi kekayaan tiap daerah masing-masing. 3. Otonomi yang bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan harus jalan dengan selaras dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi secara nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Lilis dan Dewi. E. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi teratas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus mementingkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran serta penyelenggaraan pemerintah daerah. 7. Pelaksanaan asas dekonsentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pemantauan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa, serta yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.